itu mulai dekat, diajak ngobrol. Seperti itu. Kalau itu attitude-nya kurang atau adabnya kurang, bisa nggak sih kamu mau berusaha memohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa yang agak lebih punya adab seperti itu. Ini ayah mohon nih sama ibumu mohon nih gitu. Itu kan lebih enak sebenarnya. Nah, tinggal jawaban. Nah, bisanya itu. Nah, kalau jawaban itu berarti siapa yang salah? Kalau anak berani jawab begitu dengan orang tua yang berkata lembut, siapa yang salah? Jangan dulu anaknya salah. Kasih tahu orang tua kok. Nah, nggak taunya lembut itu hanya pura-pura. Jadi nggak taunya dia menyimpan marah juga sebenarnya. Kan nggak boleh seperti itu. Nah, tinggal dilihat. Oh, ini saya yang sering jawab gini atau istri saya, kan begitu aja sebenarnya. Kalau memang itu, nah ini jawaban ini kayaknya istri saya nih yang ngomong sama istri. Nah, itu kayak gitu, itu kan kamu, sifat-sifat kamu, Bu. Ayo belajar jangan seperti itu. Ini berusaha. Jadi keluarga ini benar-benar berusaha besok itu di akhirat itu keluarga besar ini masuk surga, beneran berusaha. Jadi si orang tua juga tidak boleh menekan anaknya. Tapi berilah nasihat yang baik. Kalau memang anaknya itu mengikuti ayahnya yang memang punya adab baik, mau mendengarkan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan. Itu hanya si anak yang tidak punya adab itu nggak taunya selain ujian dari bapaknya, ujian dari ibunya. Kenapa? Ibunya emang nggak punya adab. Tapi kayaknya dengan orang luar baik, dengan suaminya bagaimana? Kan gitu. Nggak taunya dilihat bener dengan saya juga kurang baik lah, kan gitu. Nah, inilah yang harus difikirkan. Kenapa qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita dan keluarga kita ini dari api neraka itu susahnya minta ampun. Makanya di dalam pernikahan itu pahalanya itu banyak. Jadi jangan cuma cerita tok. Kalau ada pernikahan ceritanya pahala di pernikahan itu banyak. Kalau lulus kan kita harus tambahi. Kalau nggak lulus ya isinya dosa melulu kayak gitu. Dosa loh itu. Ya nggak Ji? Haji di sini aman, nggak ribut. Pulang diajak ribut loh. Kan pulang ribut man. Kan dihitung-hitung kan gede di mana ini. Nggak ribut sama ributnya. Kalau diajak ribut saya nggak ikut, bilangnya gitu. Iya kan itu. Tung dari Jakarta menuju ke rumah nih, udah pengen seneng di sana. Di sana sehari enak atau setengah hari enak atau 3 jam enak lah. Habis itu ribut mamanya. Lah kan sama. Jadi di titik-titik itu harus dibikin. Jadi kita nggak bisa hanya cuma berdoa, ya Allah jadikan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Betul, itu doa itu boleh. Sama seperti ya Allah berikan aku rizki yang halal thayyib dan insya Allah berkah. Boleh. Tetapi harus ikhtiar. Harus ada action gitu. Harus ada ikhtiarnya. Kalau nggak ada ikhtiar sama aja. Itu hanya doa. Hanya doa. Jadi jangan punya pikiran kalau doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Enggak. Kalau jawaban doa itu pasti dikabulkan, saya akan memberi jawaban yang lebih hebat lagi. Semua orang Islam akan kaya semua. Semua orang Islam akan sehat semua. Semua orang Islam nggak akan pernah sakit. Dan orang Islam nggak mati-mati karena minta panjang umur terus kan gitu. Kalau itu doa itu dikabulkan, katanya pasti dikabulkan, begitu harusnya. Nah, kebanyakan saudara kita itu nggak pernah mau berpikir panjang, hanya ngikutin aja yang ngomong, ngikutin yang ngomong. Oh, yang ngomong sendiri juga belum tentu benar apa yang diomongkan. Dia hanya cuma cerita, tak bisa. Islam itu logik sebenarnya. Walaupun Allah itu tidak tampak, tapi logik tetap. Gitu. Logik, beneran logik. Jadi benar-benar kalau Allah itu hanya mengabulkan orang yang imannya bagus dan amal solehnya bagus, itu saya nggak benar. Tapi kalau orang yang imannya tidak bagus, amal solehnya tidak bagus, ibadahnya morat-marit, tapi dia kaya. Walaupun dia pada waktu sebelum kaya dia umroh, kemudian dia minta di situ kekayaan, kemudian kaya. Saya bisa cerita, oh itu namanya istijraj. Bukan rezeki yang
yang benar-benar Allah ridho itu istidraj. Dan orang nggak tahu, dan dia hanya pamer ke sana kemari, pamer bahwa inilah yang aku dari dulu yang kemarin terpuruk, ini saya berusaha, dan nggak bisa seperti itu. Walaupun dia seorang pendakwah, ya nggak bisa dilihat dari cara bicara. Walaupun dia itu diberi kekayaan Allah, tapi pada saat dia ngomong bahwa kekayaannya itu dari dulu saya terpuruk, kemudian saya bangkit lagi, mana Allahnya kalau dia itu pendakwah? Mana Allahnya? Tidak ada sama sekali. Berarti hanya di mulut sebenarnya. Gak ada. Nah itulah, dia hanya hafal aja dia. Nah itu yang harus kita ketahui, bahwa doa itu sulit untuk dikabulkan sama Allah Ta'ala jika Allah itu ridho. Nah termasuk kalau ayah, ibu kemudian mendoakan anaknya bertemu dengan calon suami yang soleh, boleh doa seperti itu, tapi harus ikhtiar. Ikhtiarnya bukan di anaknya disuruh-suruh terus, ya nggak bisa. Ya orang tuanya juga belajar menjadi soleh sama soleha. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan adalah bermula dari memperbaiki diri, keluarga dulu ya Ustaz ya. Kenapa saya selalu cerita ke arah situ? Saya memegang beberapa ayat dalam surat Az-Zariyat tentang masalah rizki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Ayat ini menceritakan kepada kita akan diberikan rizki dari langit dan yang sesuatu dijanjikan oleh Allah. Anggap aja yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bukan masalah surga. Kalau Allah sudah menceritakan rizki, berarti ini sudah kebaikan. Tapi kalau Allah menceritakan yang dijanjikan, berarti surga. Karena nanti. Jadi harus berpikir. Janji berarti ini di akhirat, yaitu surga. Lah bagaimana rizki nanti diberikan kepada kita, dan nanti pun kita dimasukkan surga. Di dalam ayat yang sebelumnya itu diceritakan, innahum kanu qabla dzalika musyinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Apa yang salah? Gak salah Allah mengajari seperti ini. Jadi semua orang yang akan diberi rizki oleh Allah Ta'ala, yang dimana Allah itu bisa ridho, berarti dia harus melakukan kebaikan. Kebaikan yang tentunya di mata Allah, bukan di mata manusia ya. Iya, jelas. Jangan kan baik tapi sombong. Iya, kebaikan di mata Allah Ta'ala. Boleh sedekah tapi nggak ujub, nggak ria, kan begitu kebaikan. Kan harus belajar istilahnya. Jadi kebaikan apa? Saya menerangkan kebaikan yang pertama adalah kerjakan ibadah-ibadah wajib, tambahkan sunnah walaupun hanya beberapa dulu lah. Kemudian kebaikan itu apa? Hormati orang tuamu. Kebaikan itu apa? Hormati pasanganmu. Kebaikan yang lain apa? Hormati tetanggamu, hormati saudara-saudaramu. Semua ini kebaikan. Nah itulah yang dianggap oleh Allah Ta'ala baik, sehingga nanti Allah itu memberikan rizki. Berarti sesuatu yang baik. Kalau kita sebagai orang tua itu berbuat baik, kita terhadap istri baik, istri terhadap kita hormat aja, nggak usah terlalu baik-baik lah, hormat aja ya, itu udah nilai baik. Hormatnya bukan karena ingin istrinya tiap hari diajak jalan, enggak, hormat karena saya makmum dari suami saya, bener serius karena Allah Ta'ala. Nah dari sini itu kan sudah punya nilai orang tua ini. Pasti orang tua yang seperti ini pengen besok itu punya menantu yang paling tidak, kalau menantunya itu laki-laki ya soleh. Kalau punya anak laki-laki pengen punya menantunya soleha. Allah itu sudah tahu, dan itu dibentuk sejak awal. Kan begitu. Nah di titik-titik inilah nanti si orang tua enggak berdoa meminta menantu yang soleh atau soleh, enggak berdoa, insya Allah dikasih. Karena sebenarnya ada dalam hati itu pengen, cuma malu kepada Allah Ta'ala. Sudah, insya Allah dikasih menantu yang nurut, punya adab dan sebagainya. Seperti itu. Persoalan masalah rezeki insya Allah masih bisa dicari. Kan seperti itu sih. Nah disinilah harus memahami sulitnya menata kehidupan yang
mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah, tapi nanti di kemudian harinya kita insya Allah menuai yang baik, yang benar, yang hak di mata Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi ayo mulai saat ini belajar dari diri kita sebagai orang tua, ajar anak-anak itu suatu kebaikan. Kalau nggak cocok sama anak-anak, namanya anak-anak nggak cocok itu tinggal giring aja. Anak-anak bagaimanapun juga itu kan masih makan dengan kita, giring aja pelan-pelan. Masa gitu aja kok nggak mau, toh dek, selesai dengan kalimat yang ringan. Tapi kalau kalimatnya disuruh orang tua nggak mau jadi anak durhaka, kalimatnya memang benar kelihatannya, tapi bagi anak di situ langsung garis bawah, garis tebal. Kemudian ada dendam. Besok kalau bapaknya atau ibunya yang begini, nggak mau dia benar, karena udah ada dendam. Nah, dendam pada anak ini nanti ketemunya pasangannya ya, salah satunya ya orang yang beda keyakinan. Itu salah satunya, kan pusing akhirnya. Nah, kalau pusing gimana? Cari dukun biar anaknya nurut, cari ini. Akan tambah musyrik, syirik dikerjakan. Apalagi ke orang pinter, loh kan dia kan pemuka agama, sama aja. Kan dia hanya menyihir istilahnya si anak itu agar nurut. Nggak mungkin itu Allah langsung begitu. Enggak, Allah itu akan merubah semua keadaan itu, insya Allah pasti dari yang dikerjakan, dari ikhtiarnya. Jadi bukan doa sekali langsung nurut gitu. Nah, itu kan kehipnotis namanya. Jadi orang muslim harus paham itu hipnotis, itu sihir. Walaupun itu kelihatannya pemuka agama, iya, itu sihir itu. Tidak seperti itu cara Allah Ta'ala. Butuh apa namanya? Proses ya. Butuh proses di situ. Nah, mohonnya juga sama. Apalagi nih, dikasih air ini minumin. Lah, siapa yang ada dalam air? Tanya sama yang ngasih. Siapa yang ada dalam air? Loh, ini kan air doa. Siapa yang ada dalam air? Doa kenapa harus pakai air? Doa kenapa harus pakai tulisan, kemudian dikunci, kemudian dijahit, ditaruh di bawah bantal biar nurut? Gak ada yang seperti itu. Doa ya langsung mohon kepada Allah. Ya Allah, aku mohon jika anakku keras disebabkan karena aku sendiri orangnya keras, kaku, emosional, ampuni dosaku. Jarang orang itu paham tentang dirinya dan diri anaknya. Sangat jarang sekali. Tahu dia itu keras, tahu dia kaku, tahu dia emosional, hanya sebatas tahu. Tapi jalan wallahu a'lam. Nah, inilah harus kita perbaiki diri kita, agar kalau kita itu nanti anak kita yang sudah dewasa, istilahnya bertaaruf itu mendapatkan kenalan yang mengenakan hati lah istilahnya. Insya Allah kurang lebih begitu. Jadi kalau kekurangan anak, kita yang harus mohon ampun. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz.